Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, alhamdulillah memasuki puasa hari ke-7, kita masih diperkenankan untuk istiqomah mengkaji tiap ba'da subuh kitab Asrarus Shalah. Kemarin sudah menjelaskan dua hari itu fadilah daripada khusyuk. Ini memasuki asraru nidaul muadzini. Sebelum kajian kita mulai, mari kita sama-sama berkirim surah Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, para ulama, para wali-wali, para guru semuanya, leluhur-leluhur kita, keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita yang sudah mendahului kita di alam barzah. Wabil khusus teruntuk buat musannaf hadal kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Asraru nidaul muadzini. Utawi iki iku rahasia-rahasiane panggilane faedah rahasiane adzane utawa panggilane wong sing adzan. Ida sami'a narikane krungu sapa al abdu kawula nida al muadzini ing adzane wong-wong sing lagi adzan. Fal yahdur monggo teka fi qalbi ing dalem kawulane abet haulan nidai ing pekewoe pengundang ing pekewoe pengundang yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Waliyatasammaru lan cancuta bersegeralah bidzohiria kelawan dzohire abad wa batiniha lan batine abad li ijabati maring nembadani wal musaraati lan age-age. Wa innal musariina mongko sak temene wong-wong sing bersegera sing age-age ku hadan ila hadan nidai maring ikilah pengundang hum ya musariin iku alladzina wong-wong akeh yunaduna kang den undang sapa ladzina bil lutfi kelawan apa jengene lembut kelawan halus yaumal kiamati ing dalem dina kiamat yaumal ardil akbari ing dalem dinane pitungane amal kang gedhe. Fa'rid monggo mentokake Fa'rid monggo apa metongake sapa abet kalbu ing atine abet ala hadan nidai ing atase ikilah pengundang. Fa in wajada mongko nemu lamun nemu sapa abet hu ing kalbu mamluan
halih den kebak-kebaki bil faraji kelawan bunga wastibsyari lan iya bunga mashunan halih den iseni birubati kelawan demen ilal ibtidari maring age-age kumang. Paulima mongko den kaweruhi ana usdune kelakuan yakti tekahu ing abet anidau apa pengundang bil busra kelawan bunga wal fauzalan ya sejo yaumal qadai ing dalem bejol yaumal qadai ing dalem dinane den putusi hukum-hukume makhluk. Walidzalika lan krana arae iki geni mang pengundang qala dawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhe arihna ya Bilal alon-alon aja grusu alon-alon ya Bilal wahai Bilal akhraja ngetokake ing hadis Ad-Daruqutni sinten Imam Daruqutni fil ilali min hadisi Bilal ing dalam ilale bahwa saking hadise Bilal yaiku arihni biha arihni alon-alon biha kelawan salat wa bin nidailan adan ilaiha maring salat. Jadi ketika terdengar seorang hamba mendengar panggilan azan ya maka hadirkanlah dalam hati hendaknya hamba tersebut menghadirkan dalam hatinya dengan penuh haru penuh menghayati panggilan azan tersebut seperti teribaratkan panggilan di hari kiamat. Maka ketika mendengar panggilan azan itu bersegeralah dengan zahir batinnya, dengan fisik jiwa dan jiwanya, roh jiwanya, sukmanya untuk menyambut panggilan tersebut dengan bersegera. Karena sesungguhnya orang yang bersegera, yang lekas-lekas atas panggilan ini, panggilan azan ini, mereka adalah nanti orang-orang yang akan dipanggil di hari kiamat, yaitu dengan panggilan yang lembut. Ya, ini berbeda ya ketika ada azan misalnya. Orang yang mengabaikan azan. Makanya dalam azan itu kita punya diperintahkan untuk menjawab azan. Nah, ini soalnya apa? Ketika kita tidak ada cuek dengan panggilan azan ya nanti di akhirat di hari itu dipanggil dengan suara yang menggelegar seperti petir misalnya, kan menakutkan. Tapi kalau ketika membiasakan diri ketika ada panggilan untuk segera menjawab dan persiapan untuk menjawab kemudian melaksanakan sholat, nah ini nanti di hari kiamat akan mendapatkan panggilan serupa dengan panggilan yang lemah lembut. Maka kita sibukkanlah hati kita untuk menjawab panggilan tersebut. Kita memenuhi hati kita dengan penuh menjawab dengan penuh kegembiraan
dengan bahagia dan penuhi hati kita dengan cinta kepada untuk bersegera menjawab panggilan tersebut dan melaksanakan sholat. Maka barang siapa yang menjawab terus kemudian menghadiri panggilan tersebut dengan berbunga-bunga, dengan bahagia, maka dia termasuk orang yang beruntung di hari kiamat. Dan hadis ini juga ada hadis yang lain. Nah, ini ada hadis khusus kepada Sayyidina Bilal, bahwa Rasulullah itu menambahi di hadis ini berupa kalimat arihna ya Bilal, yang artinya ketika azan itu jangan buru-buru, harus pelan-pelan, memberi kesempatan kepada orang yang mendengar azan untuk menjawab azan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Daruqutni fil hadis, yaitu yang hadis untuk Bilal berupa kalimat, ada tagnya cuma arihna ya Bilal, ada arihna biha wa bin nidai ilaiha. Arihna, pelan-pelanlah ketika sholat, dan juga azan menuju sholat, untuk senantiasa jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Idza kana nalikane ana apa qurratul ainihi, penganteng-antenge mata hatine Kanjeng Nabi, fiha iku ing dalem salat. Sholat mongko sholat sholat muga-muga ngrahmati Allahu sinten Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi, wasallam lan paring keselamatan. Fi musnadi Ahmad ing dalem musnade Ahmad bin Hambal. An Anas, saking Anas, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, hubbiba ilayya minat dunya an-nisa wattib waju ila qurrata aini fis shalah. Hubbiba, dipercintakan, ilayya kepadaku di dunia ini, yang pertama yaitu wanita itu mencintai, dicintakan kepada Rasulullah di dunia ini. Yang pertama itu adalah wanita dan juga wewangian. Makanya Rasulullah itu punya kesunahan senantiasa nampak berbau wangi, menggunakan wangian. Wajuila, dan dijadikan qurrata aini, yaitu penganteng-anteng hati, pelipur hatinya Rasulullah. Pelipur hati Rasulullah itu adalah ketika dalam keadaan ketika mengerjakan sholat. Ini saking istimewanya azan. Makanya ya kita jangan menyepelekan azan lah. Azan bagi kita itu kan sekedar penanda waktu seolah-olah, padahal bukan itu saja. Ya, kita misalnya waktu tengah hari dengar azan itu kita tidak usah nengok jam kita. Kita kan cuma menghormati azan itu hanya sekedar penanda waktu, padahal tidak itu. Azan itu panggilan untuk menghadap kepada Allah. Itu kan kalau di sini tradisi orang azan di musola, di masjid itu kan ketika pas tepat waktu. Tapi mungkin di daerah lain, di tempat-tempat yang lain itu ada sebuah tradisi yang unik.
di daerah Demak itu kalau saya ingat adzan yang tepat waktu itu di masjid saja, tapi di musola yang lain itu nunggu tetangga ngumpul kemudian mengumandangkan adzan. Jadi misalnya ke orang di sawah pulangnya asar misalnya kan, berangkatnya habis duhur, nanggung, pulang sekitar jam 5 baru ngumpul. Itu udah sore orang pada azan. Itu penanda, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di daerah kita ini kan tidak ada seperti itu. Karena ya makanya ketika dalam mau melakukan sholat itu, misalnya mau jamaah, itu kita disunahkan untuk berazan. Ya kalau waktu puasa itu malah adzan yang paling dinanti itu adzannya Pak saat adzan maghrib. Ini suara adzan yang paling dirundikan oleh umat-umat Islam yang sedang puasa. Entah kalau Islamnya itu Islam umat ya malah tidak mau puasa ya naudzubillah. Asrarut thaharah, rahasia-rahasia bersuci. Wa ammat thaharatu, lan anapun utawi bersuci thaharah, fa idza ata nalikane teka sapa al abdu kawula biya kelawan thaharah fi makanihi ing dalem panggonane abet, wa utawi abet iku torfun iku wadahe abet al abadu kang luweh banget summa fi siyabi monggo ing dalem pakaiane abet, wa utawi siyabu iku fi ghalafihi iku tutupe abet al akrobi sing paling dekat. Summa basiratuhi mongko nuli kulite abet, waya utawi basyarat kulit iku qasiruhu iku kulite abet al adna kang luweh parek. Fala yaghula mongko aja ora lali sapa abet an lubihi saking relunge kolep, relunge sanubari itu, relungnya abet alladzi huwa kang utawi lub iku zatihi sejatine zate abet, wa utawi zate abet iku kolbu atine abet. Fajtahid mongko nemen-nemeno sapa abet lahu maring awake abet tadiron kang dohir bit taubati kelawan melakukan taubat wa nidhami lan getun alama ing atase perkara farratahu kang pepeka sapa abet ing ma wa tasmi mal asmi lan mantepake sejo ala tarki ing atase ninggal dosa fil mustaqbili ing dalem jaman sing arep teka. Padahal mongko nuceake sapa abet biha kelawan thaharah batinahu ing batine abet. Fa innahu mongko sak temene batin mawadi'u nadril ma'budi iku panggonan kang den tingali panggonan kang den tingali zate kang den sembah abet. Jadi ketika kita bersuci ini juga mandi ataupun wudhu.
Maka seolah-olah seorang hamba ini sedang datang pada tempatnya, sudah datang pada tempatnya. Yang dimaksud tempat di sini apa? Yaitu wadahnya abad yang paling jauh. Nah, orang sedang bersuci ini loh, ini itu seolah-olah dia mendatangi tempat dalam diri abad itu yang paling jauh. Kemudian pakaiannya abad yang dipakai, bajunya atau sarungnya atau apa, itu merupakan tutup yang paling dekat. Pakaian itu merupakan penutup yang paling dekat, yaitu kulitnya abad. Kulitnya seorang hamba itu penutup. Nah, kulitnya seorang hamba itu merupakan kulit yang lebih dekat. Maka tidak lupa dari relung hatinya abad itu, yaitu yang menjadi yang paling dekat itu relung hatinya abad. Disitulah yang dinamakan di hati itu, hati sanubari, jiwanya itu di situ zatnya abad, yaitu di dalam hati. Makanya manusia itu yang paling inti itu di dalam hatinya itu. Ya, kalau pakaian tubuh ini paling luar. Maka bersungguh-sungguhlah kita dalam bersuci itu. Seperti orang yang sedang melakukan taubat dan menyesal atas semua rekadaya, tipu daya yang kita lakukan, termasuk memantapkan hati untuk meninggalkan semua hal-hal yang ada di depan kita, meninggalkan kemaksiatan. Maka kita sucikanlah itu wudhu secara zahir. Wudhu secara zahir itu ya kita tobat itu, tobat. Nah, wujudnya mungkin dengan air membasuh semua anggota, tapi sebenarnya itu kita sedang sungguh-sungguh untuk berniat bertaubat dan menyesal atas semua yang berlaku dari dosa-dosa kita. Nah, sesungguhnya yang batin, yang batin itu yang ada di hati itu, yaitu adalah tempat kita memandang kepada Allah. Itu juga makanya wudhu itu bersuci itu ada bersuci untuk ahli syariat, yaitu bersuci yang fungsinya membersihkan kotoran-kotoran yang menghalangi untuk mensucikan dari hadas kecil ataupun hadas besar. Itu yang menggunakan air atau tayamum untuk dohir kita. Kemudian berwudu itu juga ada berwudu yang batin, yaitu meniatkan hati kita untuk senantiasa tobat. Itu kalau wudu dohir ya dengan air, wudu itu wudu syariat, kemudian wudu tarekat, ini dengan bertobat itu. Kemudian ada wudu hakikat, yaitu mensucikan hati kita agar senantiasa suci dari lalai kepada Allah. Itu dalam Sirul Asrornya si Abdul Qadir itu dijelaskan. Wa fi nawadiril usul,
dalam kitab Nawadirul Usul fi Ahaditsir Rasul li Tirmidzi, faida dhuhara mongko nalikane suci apa alqalbu ati minar roibi saking mamang, wasofat lan bersih apa al akhlaku akhlak, minat dinsi saking kotoran, wal kudurati lan apa jengene butek itu keruh. Nala merkoleh sapa al abdu kaula al ma'rifata ing pengetahuan allati ya ma'rifah fil qurbati ing dalem parek nang Allah, wal wusuli lan tumeka ila rabbihi maring pangerane abet. Faida wasola mongko nalikane tumeka apa al qalbu ati ila rabbihi maring pangerane qalb, dana mongko parek lahu maring abet. Fa indah mongko mungguhe mengkono-mengkono iku mang asabuddin iku apa merkoleh ing agama alladzi yudinu kang den gawe apa agama Allah sing kang den gawe ing agama sapa Allah biya kelawan iki mang, kelawan iki apa di kelawan agama. Jadi di dalam kitab Nawadirul Usul fi Ahaditsir Rasul Imam Tirmidzi iki beliau menjelaskan bahwa ketika hati itu sudah suci dari semua galau itu dari semua galau dan bersih, hati bersih dari akhlak-akhlak yang kotor, dari adab-adab atau perilaku-perilaku yang kotor dan juga keruh. Ketika sudah bersih itu hati, maka seorang hamba itu akan memperoleh, dianugerahi oleh Allah berupa pengetahuan-ketahuan dalam hal yaitu qurbah, mendekat, dekat dengan Allah dan juga sampai kepada Allah. Ini ketika kita bisa mensucikan hati kita dari segala ragu-ragu atau perilaku-perilaku hati kita sudah benar-benar bersih dan berakhlak dari bersih dari perilaku-perilaku yang kotor. Itu kita akan memperoleh makrifat kepada Allah dan dekat dan juga bisa usul kepada Allah. Ya, ketika hati sudah usul kepada Allah, ya maka hati kita akan selalu dekat dengan Allah dan menjadikan orang itu memperoleh pemahaman-pemahaman hakikat, pemahaman-pemahaman agama, pemahaman mendapat banyak petunjuk di hati kita itu. Ada semacam khotir atau ilham dari dalam hati itu yang mengajak untuk mendekat kepada Allah. Makanya khotir itu ada yang khotir minallah, khotir ilahiyah, yaitu panggilan dari Allah untuk yang langsung diberi oleh Allah, kehendak. Juga ada panggilan dari malaikat yang selalu mengajak kepada ketakwaan, meningkatkan ibadah. Itu khatir, akan memperoleh hal-hal seperti itu. Ya, jangan sampai ada juga panggilan itu kalau kita tidak bisa mendeteksi dan tidak paham tentang belajar hal-hal seperti belajar tentang pengenalan kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tentang batas-batas syariat. Nah, itu kalau kita tidak mau belajar itu seperti sama wong itu berupa kehendak dalam hati ya, tapi juga bisa berasal dari setan. Ini yang na'udzubillah. Atau hanya sekedar kehendak-kehendak yang bersifat kemanusiaan, itu juga ada itu. Ya, semoga kita itu bisa membersihkan di samping pembersihan dohir kita, raga kita dari semua hadas,
dari semua najis, yaitu yang terpenting juga kita harus membersihkan hati kita dari perilaku-perilaku akhlak-akhlak tercela supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci dalam keadaan suci, baik suci dohirnya juga suci batin. Makanya orang sholat itu tidak diterima ketika masih membawa hadas ataupun najis yang menempel baik di tubuhnya, di pakaiannya atau di tempatnya sholat. Semoga kita dapat berkah dari kajian ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan itu murni dari kebodohan kami, apabila ada kebenaran itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-kalamu alal wudu, ucapan atau kalimah-kalimah dalam wudu, wallahu alam bisawab. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.